Tribes around here are friendly. Beta, Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bang Story, tentunya hanya di channel Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan yang akan kita lalui. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah cerita alur film. Dan film yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul Edge of the World. Edge of the World adalah film yang diangkat dari kisah nyata di Sarawak yang menceritakan tentang 3 orang pengembara dari Inggris. Mereka adalah James dan kedua saudaranya. Akhirnya James dan kedua saudaranya sampai di suatu daerah di Sarawak yang kita kenal sebagai Borneo. Kemudian James menggantikan mahkota menjadi seorang gubernur di sana. Dan mahkota yang tidak terima karena tahtanya digantikan oleh James akhirnya membuat kegaduhan di sana. Dan terjadilah peperangan antara mahkota dan James. Selanjutnya, bagaimana kisah perjalanan James di Pulau Borneo? Oke, langsung saja. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita lihat iklan dulu. Check it out. Film ini menceritakan tentang 3 orang petualang asal Inggris yang bernama James dan kedua saudaranya, yaitu Arthur dan Charlie. Mereka akhirnya berhasil merapat di suatu pulau Borneo, wilayah Raja Sarawak. Sebelumnya mereka tidak pernah ke pulau ini tentunya. Mereka hanya mendengar bahwa pulau Borneo yang penuh dengan kekayaan alam, serta hal baru yang mereka sebut spesimen. Sesampainya mereka di Pulau Borneo, mereka pun bertemu dengan suku Dayak di sana. Mereka terkejut dengan penglihatan di sekelilingnya, yaitu kepala manusia yang sedang diasap hingga matanya meleleh. Mereka sangat takjub dengan seisi hutan di daerah Sarawak, Borneo. Setelah pertemuannya dengan masyarakat suku Dayak, kemudian mereka bertemu dengan Pangeran Sarawak yang bernama Pangeran Badarudin dan Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai Gubernur Sarawak. Di sini kita mengetahui bahwa pada saat itu mereka sudah memeluk agama Islam dengan adanya adegan di mana pangeran meminta izin untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian James dan kedua temannya membicarakan rencana mereka saat berada di Pulau Borneo itu. James dan kedua temannya berniat untuk menjelajahi Pulau Borneo sambil menunggu kedua pangeran selesai melaksanakan ibadah sholat. Namun perbincangan mereka didengar oleh Pangeran Badarudin yang ternyata sudah selesai sholat. Anak putera Inggris datang sentak. Beta kesini untuk menolong kamu, saudaraku. We will escort you and your lords to... Kedua pangeran pun akhirnya percaya bahwa ketiga orang Inggris ini tidak berniat membuat masalah di Pulau Borneo. Akhirnya James dan rombongan dibawa ke sebuah desa. Di tengah perjalanan mereka melihat perahu yang terbakar. Mahkota kemudian menjelaskan kalau para bajak laut sering membuat onar di Borneo, sehingga membuat pemberontakan dari berbagai suku di sana. Mereka berjalan menggunakan sampan dan melalui sungai. Mereka semakin masuk ke hutan yang gelap, hingga akhirnya mereka sampai di suatu desa di sana. Mereka melihat bahwa desa tersebut telah dihancurkan oleh para bajak laut. Kemudian kakak James melihat ada orang yang masih hidup di sana. Dia berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh salah satu suku Dayak. James kemudian membawanya ke tempat di mana pangeran dan mahkota menunggu.
dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Malam harinya mereka pun sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah desa yang menyambutnya dengan sangat meriah. Di sana James tertarik dengan seorang penari cantik, hingga kemudian mereka berpesta sampai larut malam. Keesokan harinya James memulai kehidupan barunya di Sarawak, dan James berusaha untuk ramah dengan semua warga agar dia dapat diterima oleh semua penduduk di sana. Kemudian James dan kedua saudaranya menemui mahkota di pinggir sungai. Di sana mereka berniat untuk bertukar hadiah yang tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara Brunei dan Inggris. James kemudian memberikan sebuah pistol pada mahkota, di mana pistol adalah oleh-oleh khas Inggris saat itu, dan mahkota mewakili Brunei akan memberikan sebuah kepala untuk James. James kemudian kembali ke kapalnya. Dan setelah beberapa hari berlalu, mahkota menemui James. Tujuannya untuk memberikan penawaran karena mahkota tahu bahwa Inggris memiliki persenjataan yang lengkap. Kemudian dia meminta persenjataan itu untuk melawan bajak laut dan pemberontak. Dan sebagai gantinya, James akan diberikan sampel langka dari hutan Borneo. Dan akhirnya James menyetujuinya. Malam harinya di pinggir sungai, mereka bersiap untuk menyerang para anggota bajak laut. James juga mengajak temannya yang berasal dari Cina, yang bernama Madam Lin, untuk menyerang bajak laut. Keesokan harinya, mereka memulai untuk menyerang markas para bajak laut. Di tengah perjalanan, ternyata mereka mendapatkan serangan dari pemberontak. Mahkota kemudian memerintahkan untuk menyerang dengan meriam. Namun saat James meneropong, para pemberontak mengibarkan bendera putih. Di sana James merasa ada yang aneh. Namun semua sudah terlambat. Meriam pun sudah terlanjur ditembakkan. James kemudian meminta untuk menghentikan serangan. Namun mahkota tetap melancarkan serangan itu. Pertempuran terus berlanjut hingga akhirnya saat memasuki desa itu, James kebingungan dengan apa yang ia lihat, karena warga desa di sana terlihat tak berdaya. Mereka terlihat tak mampu mempertahankan diri, apalagi untuk pemberontakan. James pun mulai ragu dengan cerita bajak laut dan pemberontakan. Seiring waktu berlalu, James semakin akrab dengan Pangeran Badarudin. Kemudian Pangeran Badarudin menawarkan jabatan gubernur Sarawak kepada James. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka berdua saling berebut tahta Sultan Brunei. Dia menjelaskan bahwa mahkota meminta James menyerang warga desa agar mahkota dapat mengambil hati Sultan. Dan akhirnya James tahu atas kelakuan bejat Pangeran Mahkota. Keesokan harinya mahkota tengah bersiap untuk mengeksekusi warga yang dianggap pemberontak agar dijadikan bukti kepada Sultan. James kemudian mencegahnya, dan di sana James mengatakan bahwa dia menerima tawaran Badarudin untuk menjadi gubernur Sarawak dan akan menggantikan mahkota. Mendengar hal itu, mahkota merasa dikhianati oleh Badarudin. Hari-hari pun berlalu. Tibalah saatnya James diangkat menjadi gubernur Sarawak. Di sana dia berjanji akan menghapus kekerasan yang terjadi selama ini. Kemudian Fatimah, penari yang James sukai, berkata bahwa dia akan mengabdikan dirinya kepada James. Not flies home. Make love with his woman queen. Mine. Still, what to run even from a question? Saat itu James juga dilantik secara resmi di Kesultanan Brunei. Awalnya upacara berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba mahkota datang. Dia marah karena jabatannya digantikan oleh James yang notabene adalah orang asing. Kini James resmi menjadi gubernur Sarawak, dan dia juga menikahi Fatimah sang penari. Saat malam pertama berjalan dengan romantis, tiba-tiba kakak James membuat kegaduhan karena dia berniat untuk kembali ke Inggris. Dia kecewa dengan James yang seenaknya menjadi gubernur di Sarawak. James berkata bahwa dia sudah terlanjur mencintai Borneo. Charlie yang merupakan anak dari kakaknya, James, tentu saja harus ikut pulang ke Inggris bersama ayahnya. Beberapa tahun berlalu, kehidupan di Borneo kini lebih tenang. Setelah James menjadi gubernur, dia juga menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Singapura.
dan menjadikan kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Kemudian James melihat sekelompok pasukan Inggris masuk ke kawasannya, dan itu ternyata adalah Charlie yang kini menjadi bagian dari pasukan Inggris. Charlie pun disambut dengan sukacita oleh James. Keesokan harinya, James yang sedang berjalan menggunakan sampan, kemudian dia menemukan mayat salah seorang warga di sana. Warga pribumi percaya bahwa itu adalah perbuatan siluman ular kadut, tapi James tidak percaya dengan hal itu. Dia yakin bahwa itu adalah ulah mahkota yang masih menyimpan dendam padanya. James kemudian membahas hal ini dengan Charlie. Karena pasukan Inggris saat ini ada di Borneo, maka James meminta bantuan pada pasukan Inggris. Sebagai gantinya, dia akan memberikan emas dan hasil alam lainnya kepada pasukan Inggris. Malam harinya, James menemukan kembali mayat warga, dan James kemudian meminta agar besok pagi pasukan Inggris harus datang. Kakak James dan istrinya akhirnya datang ke sana. Kapten kapal perang Inggris juga datang menemui James. Lalu mereka makan siang bersama. Di tengah makan siang itu, orang Inggris berkata bahwa warga sekitar adalah orang primitif. Fatimah yang merasa tidak nyaman kemudian meninggalkan James, dan dia kembali ke kampung halamannya. Karena James yang banyak pikiran akhirnya jatuh sakit. Mengetahui hal itu, mahkota langsung menyerang Sarawak. What? You have to hide. Di sana kakak James menjadi korban dari mahkota. Pangeran Badarudin juga tewas di dalam pertempuran itu. Sedangkan James beruntung karena ditemukan Charlie dalam keadaan hidup. Charlie kemudian menemui kapten kapal dan meminta pasukan Inggris untuk membantu Sarawak. Namun kapten tidak mau membantu Sarawak. Bahkan dia membiarkan James dan mahkota terus bertarung hingga keduanya lemah. Di saat mereka berdua lemah, kapten berniat untuk menjajah Borneo. James yang mengetahui sikap kapten itu, dia pun sadar bahwa pasukan Inggris tak berguna di sana. Karena James adalah seorang pemimpin di sana, dia harus menyelesaikan semua ini sendiri. Kemudian James kebingungan. Di saat itulah istrinya kembali padanya. James mulai menyerang pasukan mahkota pada malam hari. Pasukan mahkota yang sedang berpesta merayakan kemenangannya akhirnya kewalahan. Kemudian mahkota meminta maaf pada James. Namun karena James yang saat itu sangat marah, dia langsung menghabisi mahkota saat itu juga. Akhirnya James dan para warga Sarawak menang, dan saat James kembali, dia disambut oleh para warga Sarawak di sana, dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.